Alhamdulillah teman-teman, pada siang hari ini Rabu 14 September kalau tidak salah, 14 atau 15 September 2021 kita berjumpa kembali di mata kuliah ini, dan lewat daring kita pakai platform Zoom ya teman-teman. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah submit tugasnya. Yang sudah itu, oke teman-teman, saya agak bingung kelas ini yang banyak ya teman-teman ya. Yang 38 orang kan? Iya, Pak. Oke. Baik. Ya, oke. 38 orang, baiklah. Marilah kita mulai teman-teman semua perkuliahan kita pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, senang sekali bisa ketemu kembali dengan teman-teman semua, walaupun semua tawadu itu bersembunyi di balik layar. Semoga tidak sambil mencuci ya, atau nyambil nyetrika, atau sambil jualan mungkin. Baik. Sambil kerja, Pak. Ya, karena siang ya. Baik teman-teman, sudah ada berapa resume yang diserahkan sebelum perkuliahan dimulai? Sudah ada 7 ya, 7 ya. Oke. Ini dia. Oh ya Allah. Betul ya? Sudah ada 7. Yang baru masuk, yang barusan. Ini yang ada orangnya Nurul Hidayah ya, Sultan Aulia. Nisa Fadila. Hadir, Pak. Nurul Hidayat hadir, Pak. Sultan Aulia bareng Nurul Hidayah. Benar ya? Iya, Pak, benar, Pak. Ini, Pak. Nah, berarti ini yang baru muncul kelompoknya Esi, kelompoknya Sultan Aulia. Oke. Baik kawan-kawan, yang pasti mini riset pustaka itu yang saya terima dilakukan secara berkelompok. Oke, tidak secara individu seperti biasanya. Karena sekali lagi, kalau Anda ingin menunjukkan kepintaran Anda, ya nanti di UTS sama di UAS ya. Tapi kalau untuk mingguan ini, saya ingin Anda berkolaborasi, bekerja sama dengan teman lainnya. Sehingga kepintaran Asna Padli yang jenius itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Aduh, Pak. Kalau jenius dari tidak ngulang kok. Berapa nilai IQ-mu itu? Tinggi kan? Tidak ada gunanya kalau tidak bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain. Oke. Jadi kalau masih menekankan egonya, individualismenya, ya gak ada gunanya. Oke, begitu juga kita di hidup secara sosial ya. Apalagi Asna Fadli ini udah bisnis. Pasti nggak bisa toh Asna Fadli bersikap individualistis. Ya toh? Kalau bisnis nggak mungkin maju kalau individualistis toh. Harus bekerja sama. Harus bekerja sama, Pak. Sebagai teamwork. Sip. Nah, kawan-kawan semua, semuanya sudah saya lihat. Ada yang meringkas. Ringkasan itu kan mini riset itu seperti indikatornya. Indikatornya kan ada 5 kemarin atau berapa. Yang pertama, apa indikatornya? Masih ingat? Mungkin ini saya share, sudah saya tulis. Bukan ngarang sendiri. Ada yang ngarang sendiri. Udah individu, ngarang sendiri lagi. Itu kualatnya ganda. Ya. Oke. Ini yang dalam mengenal Hinduisme ini
yang saya minta ke teman-teman semua ya. Yang pertama, teman-teman saya minta untuk mencari informasi Hinduisme atau agama Hindu sebagai agama ahistoris dan no pendiri. Kemudian yang kedua, Hinduisme menurut para peneliti dikatakan sebagai sintesis tradisi agama-agama India. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut para peneliti, dan ini sudah didiskusikan kita kemarin, beberapa kesulitan mempelajari Hinduisme. Dan yang keempat solusinya, kemudian baru mendiskusikan tentang definisi Hinduisme ini. Mengapa namanya Hinduisme? Padahal tidak ada di Weda. Nama ini nggak ada di Weda. Nggak ada di Upanishad. Nggak ada di Bhagavad Gita. Nggak ada. Oke, so itu dari mana? Pastikan teman-teman semua meringkasnya, melakukan risetnya secara sadar dan terdiri dari item-item itu. Oke, apakah teman-teman item-item ini yang diringkas? Beberapa iya, beberapa tidak. Ngarang sendiri. Padahal bukunya, bahannya sudah saya kasih ya. Draft buku saya. Sudah saya kasih. Baiklah. Yang sudah masuk sebelum perkuliahan dimulai itu kelompok berapa? Saya lihatkan. Yang sudah masuk itu kelompok yang sudah masuk kelihatan ya. Kelompok 0 ini yang sendiri siapa itu? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Ya. Siapa saja kelompok-kelompok itu? Ini dia. Ada di sini ya. Ya, oke lah. Itu dia. Belum saya print. Mohon besok agak dasik ya nyerahkannya supaya sempat saya print, saya baca. Oke. Nah, teman-teman semua, dari 6 isu itu saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah teman-teman meringkasnya secara sadar atau hanya rutinitas atau hanya kalau dalam psikologi itu hanya rutinitas, beban, dan yang pertama kalau kata Clark itu primarily religious experience, meringkas dengan penuh, meresum dengan penuh cinta. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman, apa yang dimaksud dengan poin pertama, bahwa Hinduisme sebagai agama ahistoris, kelompok 1. Iya Pak, saya dari kelompok 1 Pak. Ya, Selamat Maksun. Selamat Maksun, silakan. Ya, menurut saya sendiri tuh bukan menurut kamu, menurut kajian ini. Jangan ya, Pak, menurut kamu, jangan. Ini tuh bukan ngarang, bukan opini. Menurut kajian studi ada agama ini dikatakan sebagai agama historis. Ya, selamat Maksun. Ya Pak. Menurut kajian studi agama-agama Hindu dikatakan sebagai ahistoris karena Hindu tuh yang pertama sangat kuno, kemudian ya? Iya Pak. Kemudian dari segi penyebarannya itu luas, kemudian agama itu juga fleksibel gitu. Maksudnya ketika bergabung dengan suatu bangsa lain, kemudian tuh dari segi ajaran barangkali bisa berubah dan kemudian mengalami akulturasi dengan bangsa itu, dan itu akan mengurangi manasih yang asli dari Hindu itu Pak. Oke. Nah, itu kan yang mungkin kita kira sebagai suatu hal yang sangat merepotkan untuk mengkaji manasih yang benar-benar Hindu asli, karena kan begitu banyak sekte-sektenya gitu. Misal ya Pak. Bagus ya Maksun. Ya Pak. Berdasarkan bacaanmu dari beberapa sumber, mungkin juga dari buku saya sudah meringkasnya. Agama ini dikatakan sebagai agama ahistoris karena dia kuno,
luas, kemudian berubah-ubah katanya, akulturasi, sintesis, kemudian karena itu sulit dibedakan mana Hinduisme awal, mana Hinduisme yang akulturasi tadi, itu ya langsung ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa wakilnya? Halo? Kelompok 2. Walaupun demikian, orang memperkirakan agama ini, agama Hindu ini adalah agama yang sejak 3.500 tahun sampai 4.000 sebelum Masehi, bahkan ada yang mengatakan 35 abad sebelum Masehi. Apa dasar nisbat ke waktu itu? Kelompok 2. Walaupun dikatakan ahistoris, tetapi ada penisbatan bahwa agama ini kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi atau 4.000 tahun atau beberapa abad, 10 abad, 25 abad sebelum Masehi. Kelompok 2 mana? Saya lihat kelompok 2 siapa saja. Kelompok 2. Mana kelompok 2 suaranya? Sultan Aulia kelompok berapa? Kamu ngirim terakhir sama Esi? 8, Pak. 8. 8. Ya. Esi kelompok berapa Esi? Kelompok 9, Pak. Kok Esi sama Asna? Terakhir. Oh, kelompok berapa? 9. Yo, Enggak ada namamu Asna. Ada. Ya. Kelompok 9 sama kelompok 8. Kelompok 2. Apakah tidak ada yang hadir? Lagi nyuci. Kelompok 2 gak ada yang hadir berarti betul gitu ya. Nongol namanya Hadir, 2. Pak. Siapa? Ja'far. Oke, dari mana Ja'far? Dari musola. Ja'far, apa jawabannya? Apa, Pak? Yang Berarti nggak dengar. Nggak dengar. Kelompok 2 yang lain. Kelompok 2 yang lain. Mana? Ja'far, saya lihat di sini. Mana yang lain kelompok 2? Saya, Pak. Oke, siapa dia? Siapa? Anissa, Pak. Anissa. Ya, Anissa, gimana jawabannya? Pak, saya baru gabung, nggak tahu pertanyaan. Wah, piye jal. Aku dibiarin ngomong sendiri toh. Kelompok 2, yang lain selain Anissa? Bukan saya, Pak. Bukan, ya jangan jawab kalau bukan. Kelompok 2 masih? Saya lihat kelompok 2 itu siapa? Oke, you cannot minimize. Kenapa ikan? Oke, kelompok 2 kita buka. Anissa tidak tahu pertanyaannya. Ja'far, Taufan, Firdaus? Ada? Baru bergabung, Pak. Habis kuota tadi. Alah. Ya Ratul Amah? Hadir, Pak. Apa jawabannya? Ya Ratul Amah. Pertanyaannya apa ya, Pak? Lu berulang-ulang. Pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Kan tadi Selamat Maksun kelompok 1 menjelaskan agama ini sebagai agama historis karena agama kuno lama sekali, ajarannya luas, dia bersintesis dengan semua yang dilaluinya. Tapi walaupun demikian, para peneliti memperkirakan dan orang Hindu percaya agama ini kira-kira sudah ada berkembang sejak 3.500 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi atau sekian abad sebelum Masehi.
Nah, perkiraan itu, kepercayaan itu dasarnya apa? Jafar, Anissa, sama Tapi itu Pak, Jafar. Ya, apa Jafar? itu tapi di buku yang apa yang sampean berikan itu kan tidak ada catatan yang pasti dari mana asal agama itu, terus siapa pendiri tunggalnya itu kan tidak pasti Pak. Ya, tapi ada kan uraian kira-kira tahun itu dari mana? Kamu tidak menjawab. Tidak bisa jawab? Oke, sudah mencoba ya. Terima kasih ya. Sekarang kelompok 3. Ada orangnya? Anggia, Syifa, Nurul Hidayah, Naimah, Zahriyah. Gimana jawabannya? Naimah, Zahriyah ada kelihatan di sini? Naimah, Anda kemana? Halo? Nurul Hidayah? Syifa? Tak ada? Ada Pak, tapi Ada belum Pak, dapat bingung jawabannya. Pak jawabnya Pak. Nurul Hidayah. Coba dulu aja. Syifa atau Nurul Hidayah? Sudah ada di ringkasannya kok kamu tulis kok. Itu Pak, Ya, Naimah. peradaban kan dimulai sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, itu dimulai di hulu Sungai Indus. Yang Peradaban sekarang apa ini. dia? Sudah Hah? bagus. Sudah bagus, sudah mendekat, nyempret. Peradaban apa? Peradaban Lembah Indus, Pak. Iya, betul. Peradaban apa? Sudah mendekat? Dikit lagi. Sudah 60%. Semangat, Ri. Ya, dikit lagi ya. Jawabannya Peradaban. adalah peradaban atau agama Weda. Betul? Betul nggak teman-teman? Jadi, Oh iya Pak, ya. oke. Betul Pak. Walaupun dia dikatakan ahistoris, menurut para peneliti kan perlu bukti toh teman-teman? Iya, Pak, Bukti perlu. prasasti, kalau kalian itu akta lahir, prasasti, peninggalan-peninggalan sejarah, mungkin ukiran-ukiran. Nah, walaupun kata para peneliti ahistoris, orang-orang Hindu percaya agama kami itu historis. Ada permulaannya, ada perkembangannya, ada permulaannya, ada awal mulanya. Di mana dinisbatkan? Itu penisbatannya ke peradaban di Sungai Shindu yang disebut dengan peradaban dan agama Weda. Nah, dari agama Weda lah orang Hindu percaya agama kami itu historis, dimulai sejak 3.500 sampai 4.000 sebelum Masehi. Itu ya. Baik. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 siap-siap dijawab. Diacili. Mana kelompok 4? Ahmad Fadullah Rahman, Khofifah, Raudatul Hikmah, Nisa. Anda hadir? Atau sekedar join? Ya, Topan, silakan ke belakang, jangan lompat. Mana? Kelompok 4? Halo? Tidak ada satupun? Kenapa kalian bersembunyi semua? Saya aja nggak bersembunyi. Kelompok 4 mana? Tak ada? Tak ada satupun? Tak ada? Ada tak? Bersembunyi. Oke. Teman-teman namanya nanti nama asli ya. Yang di sini jangan nama
lain karena saya dari sini persen sini. Kelompok 4 nggak ada. Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Kalau kelompok Sinyal- 4 lain pertanyaannya Pak Dul. Ada pertanyaan baru. Ada ya Pak Dul ya? Pak Dul Rahman Iya. ya? Oke. Yang selanjutnya gini Pak Dul Ini Rahman. jaringannya jelek Pak. Oh, di kampung ya? Iya Pak. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Kalau pertanyaan untuk kelompok 4, agama Hindu juga dia katakan sebagai agama Jelek Pak. Maaf Pak. tidak ada pendirinya. Oke, kata peneliti. Kata orang Hindu, ada. Kami itu agama kami ada yang memulainya. Ya, pendiri enggak ya? Memang pendiri enggak. Enggak seperti agama lain, Hinduisme ada Buddha, Buddhisme ada Buddha, Islam ada Rasulullah Muhammad SAW, ada Konfusius ya untuk Konghucu dan lain-lain. Nah, tapi orang menisbatkan ke siapa kalau bicara tentang aktor-aktor yang mengembangkan agama Hindu ini? Apa Pak? Halo? Pak, saya izin menjawab. Ya, Hopipa sudah diizinkan Hopipa. Ya Pak, barusan sinyalnya hilang-hilang. Waduh, Masya Allah. Ya, silakan. Coba. Mungkin mereka kepada bangsa pada umumnya dipercaya kepada bangsa penakluk, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bangsa Arya ya. Bangsa Arya itu masuk sekian tahun sekian sebelum Masehi ya. Ya, terima kasih Hopipa sudah mencobanya. Ada jawaban lain Hopipa? Pak Rahman ada tambahan? Kepada siapa aktor-aktor atau tokoh-tokoh agama Hindu dinisbatkan sebagai pengembang, penjaga, penerus ajaran ini? Sampai ke kitab sucinya kan? Dari menerima wahyu, dikodifikasikan, dan jadilah kitab suci Weda. Pada siapa? Kelompok 5? Tak ada? Sudah cukup ya? Ada 2 yang mencoba. Kelompok 6. Kelompok 6 ada siapa saja? Ini dia. Aida, Aisyah, Izul, Puji Lestari. Where are you all? Kelompok 5-nya Pak. Kelompok 5 kelewat. Adrian, kamu kelompok 5? Iya, kelompok 5 belum disebut tadi. Oke, berarti pertanyaannya untuk kamu dan teman-teman. Silakan Adrian, dicoba. Yang itu ya, yang tadi penisbatan tokoh utama agama Hindu. Nah, mungkin dari itu penisbatan tokoh utama agama Hindu itu yang Siddhartha Gautama, Pak. Salah, itu mah Buddha. Itu mah Buddha. Ah ya, Buddha ya. Kamu salah mata kuliah, Dian. Iya, Hindu ya, aduh. Ini agama Hindu, Adrian. Oh, jadi... salah kamu, salah. Iya. Salah pikirannya, dikira ini mata kuliah agama Buddha. Sudah bukan saya yang ngampu. Jadi mungkin itu ke dewa kali Pak, agama Hindu. Dewa ya. Dewa Siwa. Dewa. Iya. Oke. Yang lain? Ini agama Hindu, Drian. Kamu habis kuliah agama Buddha tadi? Ya, kelompok 5 yang lain. Halo guys. Ayo kelompok 5, Andrian, Basil, Dewa Pak, Dewa. Pria sama Alwan ini cowok semua. Oh, tidak sensitif gender. Mana kawannya Andrian? Iya, Pak. Pria, ya silakan. Iya, Pak. Jadi kepada siapa penisbatan itu Pria Sambudi? Silakan dicoba. mungkin dewa, Pak, kayak Siwa. Oh, ke Terus dewa ya. Sama dengan Drian ya. Iya, Pak, karena dewa ini diharapkan memberi kesenangan, Pak, kebahagiaan dan ketenangan.
Gitu ya. Baik, terima kasih. Mana temannya Drian yang cowok-cowok semua barusan? Gak ada lagi? Ada Baik. tuh Basil, Pak. Mana Basil? Sil, muncullah kau. Mana Basil? Gak ada. Dia tidak berani nongol ya. Sama Alwan ya. Mana Alwan? Hadir, Pak. Ya, silakan dicoba Alwan. Pak, boleh diulang nggak Pak pertanyaannya, Pak? Ah, kamu mah. Lagi ini, Pak. Alwan? Oke, Alwan nggak bisa. Jadi aku sambil kerja. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 6. Tafadhol. Siapa kelompok 6 ini? Ini harus tahu. Aida, Aisyah, Izul, Huda, Puji. Ya, Pak. Ya, kepada siapa? Aida, Iza, Azza. Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya bagaimana soalnya di sini? Aduh. Ya, menurut para peneliti dan memang begitu ya, tidak ada sosok pendiri tunggal yang dinisbatkan atau yang dipercaya sebagai pembawa agama Hindu. Tapi sebetulnya ada tokoh, banyak tokoh yang dinisbatkan, yang dianggap sebagai penerima wahyu, penjaga ajaran itu, kemudian dimodifikasinya, kemudian ditulisnya dalam kitab suci yang disebut dengan Sriti itu. Siapa mereka atau siapa dia? Siapa dia? Nah, siapa dia? Mungkin itu ya, Pak, yang itu loh, Pak, Dewa Siwa, Dewa Krishna gitu, Pak. Kamu ikut-ikutan kelompok 5 ini. Dan ikut-ikutan keliru. Ya, terima kasih Ija sudah mencobanya. Yang lain? Izul, Pak. Siapa Izul? Ya, Zul, silakan Zul. Itu kan dari agama Hindu kan, kalau katanya para ahli kan ada tiga kata kunci itu, Pak. Mungkin dari yang agama-agama kuno yang dari Hindu itu, Pak. Tokoh kok ini Zul, bukan Iya, Pak. agama Zul. Pokoknya yang kalau dari aktor itu kan manusia toh Zul. Ya, cukup Zul. Sipa, angkat tangan. Kelompok berapa Sipa? Kelompok 3, Pak. 2, siap. Silakan. Para Brahman, Pak. Para Brahman ya. Brahman. Brahman atau Brahma? Brahmana. Brahmana ya. Ya, lumayan sudah manusia ya, nggak dewa lagi. Makasih ya Sipa sudah mencoba. Kelompok 6, Ya, tidak ada yang berhasil. Oke, teman-teman. Walaupun tidak ada pendiri tunggal atau pembawa tunggal, penggagas tunggal ajaran ini, tetapi aktor-aktor yang dipercaya atau sosok-sosok orang-orang yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan Brahman dan menerima sruti atau wahyu, what's heard, apa yang didengar, mereka adalah para resi atau resi. Mereka lah orang-orang suci yang dipercaya mampu mendengar wahyu dari Tuhan. Mereka lah yang menjaganya. Mereka lah yang beberapa waktu kemudian menuliskannya dalam kitab suci, yaitu kitab suci Weda. Itu ya kawan-kawan. Kalau ditanya, aktor-aktor awal yang menerima wahyu dan melestarikannya adalah siapa? Para resi atau resi. Mereka lah orang suci yang mampu mendengar apa wahyu Tuhan. Nanti akan kita diskusikan di kitab suci. Bagaimana proses resi menerima sruti, menerima wahyu dari Brahman.
Nah, itu dia. Oke, sudah 2 ya. Dan yang belum ditanya kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9 ya. Oke, untuk kelompok 7 dan kelompok 8, apa yang dimaksud dengan, ini ya mungkin mudah tertulis di teks, agama Hindu sebagai agama sintesis dari tradisi agama-agama India. Kelompok 7. Where are you? Nugraha, Fahmi, Ihza, Muludin Setiawan. Apa tuh? Sudah ada ini ringkasannya. Mana kelompok 7? Anyone? Maaf Pak, suaranya putus Pak. Suara saya apa suara dirimu? Nah, ngapunten suaranya jenengan Pak. Putus-putus, Suara saya, enggak kedengeran pertanyaannya Pak. Teman-teman apa tidak bisa mendengar suara saya? Teman yang lain? Bisa Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, saya ulang. Mengapa agama ini dikatakan sebagai agama sintesis dari tradisi agama India, Mas? Halo? Halo? Kelompok 7? Tak ada? Kelompok 7? Tak ada, belum ya. Kelompok 8, kelompok 8 itu kelompoknya Sultan Aulia ya. Ini bisa download. Iya, Pak. Oke, kalau Sultan, Pak. Kalau menurut Sultan gimana jawabannya? Bentar, Pak. Sultan. Gimana Sultan? Gimana? Mana? Siapa tadi? Kalau dari bukunya Bapak, saya nggak dapat loh itu. Gimana? Ada? Aduh. Kamu sudah ringkasannya? Sudah ada di ringkasannya. Halo? Oke. Kelompok 9. Sultan masih buka catatan. Kelompok 9? Iya, Pak. Ya, siapa dia? Esi, Pak. Si, ya si. Kamu sudah di kelompok Plugon itu ya si ya? Iya. Ya, apa jawabanmu sih? Ini apa yang kenapa agama Hindu jadi agama sintesis itu? Disebut oleh para peneliti sebagai sintesis dari agama-agama. Kenapa? Karena agama Hindu itu berintegrasi atau melebur bersama dengan tradisi dan kebudayaan di India. Tapi pangkalnya itu tanpa tokoh. Beberapa itu pangkalnya dari agama Weda kuno gitu loh, Pak. Iya, itu sudah dijawab tadi sama saya, sama teman-teman. Sekarang yang sintesisnya. Yang sintesisnya. Sintesisnya? Agak sebagai agama sintesis dari... Maksudnya gimana, Pak? Gimana? Maksudnya sintesis, bagian mananya yang sintesis? Agama ini dikatakan peneliti sebagai agama sintesis dari tradisi-tradisi agama India. Oh iya. Gimana? Terus, pertanyaannya maksudnya sintesis. Kamu disuruh menjelaskan malah balik tanya. Yang lain, kelompok 9, selain SC malah bikin pertanyaan baru. Asna? Nah, si Pak, si nyari Pak. Pak, maksudnya ini ya apa? Ya. Pemahaman sintesisme apa gimana sih Pak? Gimana? Pemahamannya sintesismenya Hindu atau? Lah iya Hindu, ini bukan mata kuliah agama Buddha. Gak ada di sini maksudnya... Siddhartha Gautama.
Aku tuh bingung di sebelah mana, sorry Pak. Tersebarnya atau didukung oleh sanskritisasi ini Pak. Aku bingung. Ya, sudah. Kalau bingung nggak usah jawab. Ya, Asna sudah mencoba, makasih. Asna? Si Pak, tuh Ya. itu catatannya. Sintesis ki apa toh? Jane. Sintesis itu apa? Kompromi lah ya, akulturasi bahasanya Selamat Maksud itu. Gabungan. Halo guys. Iya Pak, nggak ketemu ya Pak. Wah, ringkasannya ada di ringkasannya piye. Iya ini Pak, lagi nyari di ringkasan Pak. Aduh, Cik bantu Cik. Tadi udah jawab tapi kata Bapak udah dijawab. Oh, kamu kembali ke Weda sama ke siapa? Bukan itu. Udah Ya, ganti bukan pertanyaan beda, Cik, itu Cik. Pertanyaan udah ganti. Agama sintesis tradisi agama-agama India itu kan berarti semua ritual, doa-doa yang ada di agama Hindu itu kan hasil dari akulturasi dengan tradisi dan kebudayaan India, begitu kan Pak? Ya, Itu kan lumayan aku lah. ulang gitu. Ya, makasih. Ya. Aduh, Cik, nggak ketemu Cik. Semua ritual dan doa ya, oke. Sudah bagus ya, Esi ya. Sudah mendekati lah. Baiklah. Terima kasih kawan-kawan semua atas percobaannya. Nah, ada pertanyaan dari semua itu? Kemudian sudah ditanya ya semua kelompok ya. Kelompok 8 yang belum muncul batang hidungnya. Mana kelompok 8? Saya Pak. Syarif Wadi. Pertanyaan baru nih karena tadi kamu nggak muncul. Gimana toh? Agama ini bisa dikatakan sebagai agama Hindu. Orang Barat nyebutnya Hinduisme kan? Paham Hindu. Padahal dalam Weda nggak ada istilah Hindu. Gimana, Syarif? Mana malah hilang lagi Syarif ini. Gimana ya Pak? Nggak gimana. Oh, jadi tanya saya. Pak. Siapa lagi temanmu Syarif? Ini Sultan mau coba jawab. Si Sultan, si Ya. Gusti sama si Abror. Sultan, Gusti, Abror. Atau Mungkin kelompok lain? Jawab. Pak mau Ya. jawab dikit dulu Pak. Gusti dulu ya, siapa dulu? Oh Gusti dulu ya udah Ti. Terserah siapa dulu. Gusti ya. Sultan Pak dulu. Mungkin ini ya Pak. Awal kata Hindu ini sebenarnya dulu digunakan untuk menyebut semua bangsa India. Tapi sekarang digunakan untuk menyebut umat agama Hindu. Oh, semua bangsa India ya? Iya. Walaupun Muslim disebut Hindu gitu, Mas Sultan. Mungkin begitu Pak. Tapi sekarang untuk umat agama Hindu. Ya, makasih. Asna kayaknya mau bantu. Kamu buka suara. Asna Patri? Tak? Oh, pandangan ini adalah ini Pak, proses perkembangan yang biasanya bermula dari agama politik Pak. Mungkin itu Pak. Atau agama. Ya, baik. Makasih ya. Oke. Ya, nama aslinya apa tuh? Kelompok 8 agama ini? Agama apa toh? Tadi sudah toh. Agama apa? Dia aslinya adalah Waidedika Dharma toh. Agama apa dia? Sanata Dharma. Agama Weda. Hinduisme dinisbatkan ke mereka untuk mereka-mereka yang hidup di lembah Sungai Shindu
yang mempraktikkan dharma-dharma agama Weda, ajaran-ajaran agama Weda. Clear ya? Shindu itu agama Hindu digunakan, dinisbatkan untuk orang-orang yang hidup di lembah Sungai Shindu yang hidup dengan tradisi atau Dharma Weda atau agama Weda. Kata para peneliti, orang Persia itu tidak bisa bilang Shindu, bisanya bilang Hindu, Shin-nya hilang. Bagi kita orang Indonesia apa sulitnya ngomong Shindu ya? Semua gampang. Mau Shindu, mau Sendo, mau Sundu, semua bisa. Lidah kita itu lidah yang paling cerdas di dunia. Bisa ngomong apapun. Shindu bisa. Oke, itu dia. So, nama aslinya adalah agama apa kawan-kawan? Weda. Agama Weda. Vaidedika Dharma atau Sanata Dharma. Jadi orang luar lah, outsider lah yang memberi nama Hindu ini. Ya, tapi kok yang ini kah yang dipakai secara internasional ya? Hinduisme atau Hindu. Nah, mereka dengan dalam bahasa Pali atau Sanskerta namanya agama mereka adalah agama Weda atau Vaidedika Dharma. Itu ya, dinisbatkan untuk orang-orang yang hidup di tradisi Weda di lembah Sungai Shindu, teman-teman semua. Clear tentang penamaan ini? Clear, Pak. Ya, Clear. Clear. Saya mau tanya, Pak. Ya, siapa itu? Tidak muncul. Saya Masun, Pak. Ya, Mas Yun, silakan. Apakah itu, Pak, ada kaitannya antara penamaan daerah Hindustan, kemudian nama Hindu dengan agama Hindu, Pak? Ya, jelas dong. Hindustan kan bangsa Hindu, toh. Hindustan itu bangsa. Shindu itu awalnya nama sungai. Selain sungai Gangga, di India Utara ada sungai Shindu. Oke. Nah, Anda bisa teliti nanti mengapa kok yang menjadi sungai suci adalah sungai Gangga. Tidak hanya sungai Shindu. Nah, nanti Anda bisa tulis skripsi, saya bisa membimbingnya. Itu ya. Karena saya banyak literatur tentang itu. Oke? Ya, sip. Nanti tentu detail-detailnya akan kita diskusikan sewaktu kita mendiskusi tema per tema ya, teman-teman semua. Nah, sudah terjawab sebetulnya semuanya. Yang ringkasan pertama tentang agama historis dengan no pendiri sudah. Yang kedua, beberapa kesulitan mempelajari Hinduisme. Tadi sudah disebutkan oleh kawan kita. Kenapa? Kata peneliti. Anda lihat ke Bali lain lagi kan? Coba lihat ke Bali. Satu, karena ajaran agama ini ajarannya sangat luas ya. Luas ya, ajarannya, luas ajarannya. Kemudian yang kedua, kata peneliti, ajarannya tak terbatas ya. Subjeknya luas. Ajarannya tidak terbatas. Oke, teman-teman semua kalau baca ensiklopedi, baca buku-buku agama Hindu Bali yang diterbitkan Kemenag dengan India itu lain-lain. Begitupun kawan-kawan kalau baca buku Stone Smith tentang agama Hindu, siapa yang nulis agama Hindu yang lain, itu kajiannya luas sekali ya, luas sekali. Oke, ajarannya tak terbatas, sejarahnya juga panjang itu toh. Nah, ini dia beberapa kesulitan menurut peneliti yang terjun ke sana loh teman-teman. Bukan yang seperti saya hanya baca buku berapa, saya buku Hinduisme itu ada mungkin 10 ada lah. 11, 12 ada, banyak saya buku tentang agama Hindu. Nah, bagi saya yang hanya studi literatur kayaknya
tidak terlalu sulit tuh, biasa saja gitu. Karena tidak melihat fenomena fakta di lapangan kan. Saya hanya bisa melihat tradisi Hindu itu di Bali, belum ke India, belum ke Mojokerto. Nah, para peneliti ini diantaranya kalau dosen kita Profesor Alep Teriawasim. Itu peneliti agama Hindu, teman-teman, sudah pensiun ya. Tapi masih energik loh, mungkin udah hampir 100 tahun ya. Beliau masih dosen di UMY, profesor tuh. Suka ikut ya kalau acara SA beliau kan. Nah, beliau termasuk yang merasakan kesulitan ini dalam tulisan beliau. Kalau terjun ke India, terjun ke Bangladesh, ke Nepal, wah beliau itu kemana-mana. Apalagi yang Indonesia kan. Nah, beliau juga yang aktif lama di IAHR ya, IAHR, Association for History of Religion. Hadir terus beliau dan masuk di divisi kajian Hinduisme. Beliau katakan demikian, tidak mudah katanya, karena subjeknya luas. Jadi mana toh yang disebut Hinduisme itu? Sampai SI itu bingung toh jawabannya ketika dikatakan sintesis. Oke. Nah, kemudian ajarannya juga wah luas sekali. Gak ada ajaran yang standar dipegang oleh seluruh umat Hindu sedunia. Apalagi sejarahnya panjang. Sejarah itu perlu pembuktian, bukti-bukti, dan kita tidak bisa memutar waktu kan. Sehingga orang Hindu hanya mengatakan sesuatu tentang waktu itu karena berdasarkan kepercayaan, pendekatan iman atau pendekatan terhadap kebenaran agama Weda. Nah, seperti kalian ringkas juga ada beberapa solusinya untuk memahami agama ini. Yang pertama, pahami penduduk India. Nehe itu ya. Kuch hatahai kalau dulu, zaman kami ya. Kemudian bumi India yang pegunungan itu, pahami lembah Shindu, pelajari itu, tradisinya, keagamaannya, maka akan mendapatkan gambaran lebih dekat dengan Hinduisme. Yang ketiga, agama-agama asli India. Nah, ini yang di agama-agama asli India. Disinilah poin sintesis itu, Esi dan teman-teman. Oke, disinilah poin tentang sintesis itu. Nah, kawan-kawan semua. So, bagaimana toh bumi India itu sebelum nanti ke penamaan Hinduisme? Gimana toh bumi India itu di teks itu? Sebetulnya ada setelahnya ya. Bumi India itu secara geografis terbagi ke dalam ini ya, bumi India terbagi ke dalam India bagian utara dan India bagian selatan. Di mana agama Hindu ini mulai berkembang atau berkembang dan dinisbatkan ke situ, di bagian mana? Utara apa selatan? Halo? Halo. Di mana dia? Utara, Pak. Oke. Utara, Pak. Di utara ini ya. Disinilah ada sungai, lembah sungai Shindu. Oke. Ini ada lembah sungai Shindu. Ada yang menyebutnya Shindu, ada yang menyebutnya Hindu, ada yang menyebutnya Indus. Nah, dari kata ini orang melafalkannya berbeda-beda. Padahal lidah kita adalah lidah yang bisa mengucapkan banyak. Gak ada kesulitan gitu ya. Ada sungai lagi di sini yang menjadi pusat tradisi keagamaan selanjutnya, itu Sungai Gangga. Nah, kemarin ini problem ya teman-teman sewaktu COVID, karena orang Hindu percaya sewaktu
mayat tidak bisa dikremasi, tidak bisa dibakar karena keterbatasan kayu kemarin waktu COVID, itu mereka cemplungkan ke Sungai Gangga ya. Coba Anda lihat. Sampai ya Allah, kayak ikan mati ya. Karena itu sungai suci yang bisa mensucikan kan. Tohirun wa yutohiru goirohu. Nah ini. Nah, dan di antara ini adalah pegunungan-pegunungan terjal ya. Pegunungan-pegunungan. Oke, dengan demikian, kalau India itu begini kan, ya toh, ini utara. Oke, di sekitar sinilah, di pegunungan inilah Shindu itu ada. Jadi dia agama pedalaman. Dia agama pegunungan dia ya. Secara geografis begitu. Nah, itu bumi India. Sekaligus saja ini ya. Gimana kalau penduduknya? Nah, kalau penduduknya gimana teman-teman? Yang kedua, pahami tentang penduduk India. Dan itu yang ikut membantu para peneliti awal kayak kita, kayak kalian, bisa memahami agama ini. Oke, ada bangsa apa saja? Satu, ada bangsa Arya. Ya. Ya, siapa yang namanya Arya sini? Ada bangsa Dravida. Ada bangsa Negrito. Nah, ini yang asli. Ini yang pendatang. Oke, ini juga asli, tapi agak campuran. Oke, ini dia penduduk India. Oke. Nah, bangsa Dravida ini dan bangsa Negrito dikatakan sebagai bangsa yang cinta damai. Ini peaceful, love, full. Karena itu mereka memiliki peradaban tinggi. Oke, mereka memiliki peradaban tinggi. Apa dia? Termasuk ini ya, ada kota-kotanya dengan ininya. Apa ciri bangsa berperadaban tinggi? Lainnya? Bertani ya, bercocok tanam bisa. Berarti kan menetap dia. Tidak nomaden, tidak pindah-pindah. Oke. Kemudian apa lagi? Saluran irigasi. Ya, irigasi, tata kota. Berarti kan menetap toh yang kayak gini. Nah, bangsa Arya itu tidak. Dia bangsa penakluk. Suka perang. Oke. Nah, dari sisi mental ini, dari sisi fisik, Dravida sama Negrito itu maaf ya, black. Dan bangsa Arya adalah bangsa white, ya. Tinggi, terus putih, ganteng gitu. Ya kira-kira kayak siapa kalau di sini. Oke. Oke. Itu bangsa Arya. Dan dia menaklukkan India pada waktu tertentu itu. Oke. Selain ini dia. Dan tentu teman-teman, bangsa Arya membawa tradisi keagamaan tertentu yang dia bawa. Terutama dia membawa ajaran, nanti ya kita detailnya, sekte kan. Sekte, caste. Apa caste? Kasta. Oke. Nah, ini penduduk India. Semua ini baik bangsa Arya yang membawa tradisi tertentu dan tradisi keagamaannya, bangsa Dravida, Negrito dengan tradisi keagamaannya bercampur dan membentuk nanti sama-sama apa yang disebut dengan para peneliti Hinduisme. Apa saja yang disumbangkan oleh bangsa Arya?
dalam hal keagamaan selain kasta, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Dari bangsa Drapida macam mana? Nah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu yang kedua, yaitu penduduk India. Nah, yang ketiga yang harus dipahami oleh peneliti pemula kayak saya dan kayak kalian adalah agama-agama asli India yang ikut membentuk agama ini. Karena itu dia dikatakan agama Hindu sebagai sintesis dari tradisi dan agama-agama India. Nah, ini Esi. Mana Esi? Masih ada? Iya, Pak. Oke. Oke. Agama apa saja Esi? Masih ingat? Teman-teman. Yang asli India itu agama apa saja? Brahmana. Weda dulu dong, yang paling Weda. tua toh. Weda kuno. Terus agama Brahman. Nah. Terus agama Upanishad dengan kitab sucinya toh. Terus apa lagi? Ajaran Sri Krishna. Oke, Sri Krishna. Oh, betul. Apa lagi? Bhagavad Gita. Oke, Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita nanti akan kita masih nampak tulisan saya? Tidak, Pak. Tak nampak, Pak. Nah, macam mana Kak nampaknya? Tahu lah, Pak. Aku pun tak tahu, Pak. Iya, ini ketutup sendiri ntar. Sudah nulis panjang-panjangnya. Ya, sabar. Karena sesuatu harus dihadapi dengan sabar. Oke, sangat sensitif ini. Padahal sudah nulis banyak. Terus apa lagi selain Bhagavad Gita? Agama-agama suku India kan? Teman-teman? Iya, Pak. Iya, Dek. Kalian suaranya. Oke. Sudah kelihatan lagi? Alhamdulillah Sudah? Wah, harus nulis lagi. Sudah nampak, Pak. Ya, harus nulis lagi yang tadi hilang. Agama-agama asli India. Khusus hatahai dulu ya. Oh, kalian masih usia apa itu mungkin? Agama Weda. Kemudian agama Brahmana. Kemudian agama Upanishad. Kemudian ajaran Sri Krishna. Kemudian apalagi teman-teman? Bhagavad Gita. Kemudian ajaran-ajaran suku India, agama-agama suku. Banyak sekali. Oke. Di Jawa saja kalau dilihat agama suku itu ada berapa, teman-teman? Di Sunda ada Sunda Wiwitan ya, di Jawa ada ya. Ada Kejawen. Kejawen. Ada Keharingan di Kalimantan. Ini kita ngomong Jawa. Ya, belum Keharingan di Kalimantan toh. Di Ambon ada. Nah, dari agama Weda, agama Hindu mengambil ajaran apa saja, teman-teman? Ajaran tentang korban, ajaran tentang dewa-dewa. Oh, dewa-dewa bukan satu, dewa-dewi toh. Kemudian tentang reta, tentang dosa, dan lain-lain. Kemudian
Tidak cukup situ, dari agama Brahmana juga ada, korban juga, dan beda dengan korban di sini. Tapi sama-sama diambil. Karena itu dikatakan sintesis itu, esi. Oke. Ajaran korban. Kemudian apalagi? Upacara-upacara rumit. Sistem kasta, Pak. Oke, kasta. Kenapa jadi 4? Padahal di bangsa Arya kasta itu 3. Nah, jadi 4 karena pengaruh ini. Dari sana 3, dari sini 1. 4. Oke, apalagi? Dewa-dewa atau masih ada di sini. Cuma dewa di sini beda dengan dewa yang di sini. Kalau di Weda dewa itu sangat berkuasa. Kalau di sini dewa itu di bawah kuasa kaum Brahmana. Jadi bisa dibujuk itu si dewa. Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam melakukan upacara-upacara keagamaan. Sehingga berkuasa sekali di sini Brahmana itu. Kaum pendeta agamawan Kiai Gus ya. Nah, itu dia. Dari Upanishad apa yang diambil? Teman-teman? Kekuasaan Tuhan. Oke, realitas mutlak, realitas tertinggi. Artinya ada satu dewa tertinggi, artinya dia tauhid, artinya dia monoteism kan? Bagaimana bisa padahal di sini ada dewa-dewa yang banyak, di sini juga. Nah, itulah nanti akan dikaji di pertemuan kesekian. Oke, clear ya? Ada realitas tertinggi, ada tentang manunggaling kaulo Gusti, kesatuan dengan Tuhan. Teman-teman, kalau ada suatu agama atau aliran atau sekte yang menganut ajaran wahdatul wujud, kesatuan agama manusia dengan Tuhan, agama sekte atau aliran itu monoteisme apa politeisme, teman-teman? Nah, monoteisme. Jika ada ajaran agama sekte, kemudian aliran atau torikot atau mistisisme yang mengajarkan manusia dapat bersatu dengan Tuhan, itu adalah aliran sekte atau ajaran agama monoteistik, tauhid dia. Oke, ciri-cirinya ini. Oke. Kesatuan itu dalam persoalan apa, teman-teman? Di agama Hindu ketika apa? Ketika seseorang mencapai moksa. Karena itu ajaran moksa dari sini. Ada Atman, ya toh? Atman itu nafsul mutmainnah, orang yang bisa menyatu dengan Tuhan. Ini dengan dewa. Oke, itu dari macam-macam sini. Ada karma, karma dari sini ternyata. Samsara, dari agama Upanishad ini. Ajaran Sri Krishna, apa yang diambil? Ini yang tukang nonton film. Avatar Wisnu kan? Coba kalau lihat Sri Krishna di film Mahabharata itu senyum aja kan? Nggak ada yang mengalahkan kan? Kalau sudah Sri Krishna muncul, wah siapa itu? Tokohnya itu yang selalu dibantu oleh Sri Krishna itu siapa namanya? Arjuna, Pak. Arjuna. Ini kan yang selalu berdialog dengan Arjuna kan? Yang selalu meyakinkan Arjuna untuk perang melawan kejahatan, bukan perang melawan sepupunya. Di sepupunya itu simbol kejahatan. Dan Arjuna selalu bingung toh, selalu tidak yakin, Dan yang meyakinkan itu Sri Krishna ini. Oke, itu dia. Bhagavad Gita, nggak sama juga. Ada monoteisme di sini yang diadopsi, yang disintesiskan. Ada monoteisme, ada ajaran etika. Jadi kalau orang Hindu membahas persoalan etika, itu sumbernya dari ajaran dan kitab Bhagavad Gita ini. Oke, kemudian ada ajaran dari sini, ajaran tentang Dewi Kali. Dewi Kali siapa? Masih ingat di film itu? Istrinya Dewa Siwa, Pak. Iya, istri Dewa Siwa. Dewa Siwa itu banyak loh istrinya ya. Dia ini apa?
Poligami. Oke, kemudian ada juga ajaran reinkarnasi dari agama apa? Nah, siapa yang tidak mencapai moksa, dia akan selalu mengalami reinkarnasi dan dipengaruhi oleh karma. Kalau karmanya baik, reinkarnasinya baik, bahkan bisa mencapai moksa dan bisa naik level menjadi ke dunia atau ke alam dewa. Tapi kalau karmanya buruk yang dia lakukan, wah bisa menjadi monyet, kodok, ular yang dibenci-benci itu. Oke, ini dari suku-suku Adi Fasis. Nah, ini semua ada dalam ajaran agama Hindu sekarang. Oke, kita bisa melihat ini. Dan kalau ada pertentangan antara satu ajaran dengan ajaran lainnya, kita bisa melihat di sini ini. Nah, itu kan tentang agama asli India. Clear ya? Sehingga dikatakan sintesis ini percampuran. Karena itu agama ini dikatakan seperti snowball, sebagai bola salju. Dilewati aja semua. Di Bali nggak ada persoalan. Di Mojokerto nggak ada persoalan. Karena agama asli Bali yang disebut dengan agama Tirta, ya, yang Hindu Dharma Bali, itu menjadi bagian dari ajaran Hindu Bali. Nah, di Mojokerto sama. Ajaran-ajaran suku di Mojokerto, agama asli, diadopsi menjadi agama Hindu di Mojokerto. Nah, itu kawan-kawan semua. Oke, sekarang yang terakhir, nanti kawan-kawan siapkan pertanyaan dicatat. Yang terakhir tentang definisinya. Masih teringat screen-nya? Masih terlihat screen-nya ini, teman-teman? Masih, Pak. Oke, masih. Semoga bisa dinikmati walaupun tulisannya elek. Oke. Yang terakhir, teman-teman, ini dia tidak bisa dihapus. Oke, maaf. Tidak manut dia. Nggak mau dihapus. Tolong kau. Ya, terakhir yang saya buat lagi aja. Tentang definisi atau penamaan naming Hinduisme. Oke. Oke guys, ini dia tentang naming. Ya, tangannya harus ini ya, cepat. Tentang naming atau penamaan Hinduisme ini. So, sekali lagi, Hinduisme sebagai nama agama ini, bahkan sampai Hinduisme kan di barat toh, Hinduism toh, sebagai nama itu diberikan, given by outsider toh, para peneliti, para pengamat. Di kalangan Muslim kan ada ya, siapa, Syahrastani ya, yang menulis buku tentang agama Hindu toh, Al-Milal wan Nihal apa gitu ya. Oke. Yang di agama di India. Nah, outsider itu menyebut Hindu dasarnya apa kawan-kawan tadi? Based on Shindu kan? Shindu yes. River. Nah. Atau Hindus. Oke. Atau Hindus. Nah, itu dia. Katanya mereka tidak bisa mengatakan Hindu, sehingga orang-orang versi yang meneliti itu, Persian, menyebutnya dengan Hindu, hilang S-nya, itu dia. Nah, belakangan kemudian bangsa India juga dikatakan sebagai Hindustan. Berlanjut menjadi Hindustan, yaitu bangsa berperadaban sungai Shindu ini dengan
tradisi agama Weda itu. Dulu sama, sebelum ada perbedaan dengan baik Muslim maupun Kristen disebut dengan bangsa Hindustan ya. Kalau lihat film itu, siapa yang film-film India yang aktornya Muslim, itu mereka kan bangga sekali dengan Hindustan. Kami bangsa Hindu, bangsa keturunan atau asal usul nenek moyang kami adalah Hindu. Belakangan menjadi ada perbedaan, diferensiat antara Muslim sama Hindus. Oke, ada perbedaan. Belakangan ya, setelah terutama masalah politik muncul ketika Pakistan memerdekakan diri. Nah, bagaimana insider orang Hindu sendiri melihat agama Hindu ini? Penamaan agama Hindu ini, mereka percaya bahwa nama yang mereka ini adalah Vaidika Dharma atau Sanata Dharma. Nah, Anda perlu teliti kenapa Universitas Katolik yang di Jogja itu kok Sanata Dharma ya? Bukan Santo itu, Santo Petrus atau apa? Apa Sanata Dharma? Pak, yang agama kekal yang dan abadi. Oke, kebenaran abadi ya, agama abadi. Sanata Dharma. Sanata itu everlasting, abadi. Kalau Vaidika Dharma, agama Weda. Oke, satu Vaidika Dharma, yang kedua Sanata Dharma. Weda sebagai dasar agama. Nah, Sanata Dharma maupun Vaidika Dharma adalah sebutan untuk masyarakat dengan tradisi Dharma ini. Oke, outsider ini insider ya, untuk masyarakat yang hidup dengan tradisi Weda ini. Nah, ini dia. Baik Sanata Dharma maupun Vaidika Dharma adalah sebutan untuk masyarakat dengan tradisi Weda. Maka Sanata Dharma yang Universitas Katolik itu filosofinya macam mana ya? Kita harus tahu itu, sehingga padahal mereka Katolik, bukan Universitas Hindu. Nah, itulah teman-teman Hindus culture yang ini ya, Hindus culture ketemu di sini. Oke, masyarakat dengan tradisi Weda ini. So, sekali lagi Hinduisme is the name given by outsider, even though by researchers maupun oleh para pembelajar lainnya. Itu dia penamaan ini. Untuk apa? Untuk orang yang hidup dengan tradisi Sungai Sindu yang menerapkan tradisi atau agama Weda ini. Oke, esensinya ini masyarakat dengan tradisi atau ajaran Weda. Tempusnya ada di Sungai Sindu. Nah, itu kawan-kawan sedikit penjelasan dari beberapa sumber yang tentu kita baca ya, karena kita tidak meneliti ke sana, kita hanya riset pustaka ini. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dengan senang hati saya akan meresponnya. Terima kasih.